Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam mutasi yang sering terjadi. Nah, mutasi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam ya, tergantung dari faktor penginduksi dan jenis sel yang mengalami mutasi. Di video sebelumnya itu bisa dilihat pada link deskripsi video ini ya. Itu telah dibahas ya salah satu contoh dari mutasi-mutasi yang sering terjadi, misalnya mutasi germinal. Nah, sekarang silahkan disimak ya macam-macam mutasi yang mungkin saja terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Nah, kita mulai yang pertama dengan mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalami mutasi. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mutasi somatik. Soma itu artinya tubuh, jadi soma ini artinya tubuh. Mutasi somatik ini artinya mutasi yang terjadi di dalam sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Mutasi ini hanya diwariskan kepada sel anak yang dihasilkan pada proses pembelahan mitosis. Contoh ya, ini bisa terjadi misalnya terbentuknya tumor jinak, tai lalat, dan kutil. Jadi ini merupakan mutasi somatik. Jadi kutil itu masuk dalam kategori mutasi somatik, walaupun orang awam kadang bilang ini katanya kencing kodok ya. Nah, tapi sebenarnya ini merupakan adanya perubahan pada sel tubuh. Nah, kemudian mutasi germinal. Mutasi germinal ini merupakan mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin. Ya, jadi perubahan pada saat terjadinya mutasi germinal ini dia dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat terjadinya proses fertilisasi atau proses pembuahan di mana terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma, ini nantinya akan membentuk zigot. Nah, pembentukan zigot inilah yang nantinya bakalan mengalami mutasi, dan sifat mutan ini akan diteruskan ke semua sel embrio. Ya, jadi semua sel embrio akan mengalami mutasi. Nah, makanya dia bersifat diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, mutasi germinal ini bisa saja terjadi pada autosom ataupun gonosom, yaitu kromosom seks, dan dia lebih sering terjadi dibandingkan lebih sering terjadi pada gonosom ya, lebih sering terjadi pada gonosom dibandingkan pada autosom. Nah, di sini contohnya ada beberapa ya yang telah kita bahas di materi sebelumnya, di video sebelumnya itu ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini merupakan kelainan kromosom di mana dia mengalami kelainan pada seks kromosomnya. Jadi dia kekurangan satu seks kromosom sehingga dia simbolnya XO, bukan XX ataupun XY. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mutasi germinal. Nah, ada masih banyak contoh yang lain ya. Contohnya misalnya sindrom Down, sindrom Klinefelter, itu semua termasuk dalam mutasi germinal. Nah, kemudian yang kedua, mutasi berdasarkan faktor penginduksi. Jadi ini ada faktor penginduksi yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Yang pertama ada mutasi alami atau mutasi spontan. Mutasi alami ini merupakan mutasi yang terjadi di alam, ya. Jadi artinya alami ya, terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor pembantu, ya. Jadi dia terjadi secara alami. Misalnya di sini karena adanya bahan kimia, sinar ultraviolet atau sinar radioaktif. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Biasa juga disebut secara spontan karena dia terjadi begitu saja, ya. Makanya disebut juga dengan mutasi spontan. Nah, di sini untuk mutasi alami dia ini sifatnya umumnya resesif sehingga dia jarang mampu bertahan hidup karena biasanya individu yang resesif itu kemungkinan bertahan hidupnya sangat kecil. Nah, jika ada yang bertahan hidup, maka mutan atau individu yang mengalami mutasi tersebut dia akan beradaptasi dengan lingkungannya dan dia akan berkembang dan menghasilkan individu yang baru. Jadi ini jarang terjadi ya. Nah, kemudian di sini contoh mutasi alami yang terjadi itu misalnya kanker ya, cancer ya, kerusakan pada sel-sel kulit yang mendorong terjadinya kanker kulit. Nah, ini merupakan salah satu jenis kanker kulit
yang disebabkan oleh sinar UV. Jadi sinar UV misalnya ada yang senang berjemur matahari di atas jam 10, itu sebenarnya agak berbahaya bagi kulit kita, apalagi kalau misalnya kulit tidak menggunakan pelindung ya. Nah, itu sinar UV pada sekitar jam itu bisa menyebabkan terbentuknya melanoma ya. Jadi sinar sel-sel kanker yang akan berkembang dari sel pigmen kulit. Nah, ini salah satu contoh ya terjadinya kanker kulit pada manusia. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ya sebagian besar penduduknya itu masyarakatnya tidak senang berjemur, tapi kebanyakan mereka mengalami kanker. Ada ya beberapa, maksud saya beberapa yang mengalami kanker kulit itu disebabkan karena penggunaan kosmetik ya. Oke, itu ya untuk contoh dari mutasi alami. Nah, sekarang yang kedua adalah mutasi buatan. Mutasi buatan nama istilahnya saja dibuat ya, buatan. Artinya mutasi ini dia memang sengaja dirancang oleh manusia. Jadi dia ini diinduksi, disengaja dengan menggunakan mutagen tertentu ya, bisa berupa radiasi sinar radioaktif. Jadi kadang manusia menginginkan sesuatu, nah ini akan sengaja dibuat ya untuk kepentingan manusia tersebut. Nah, di sini penggunaan bahan radioaktif bisa digunakan untuk diagnosis, terapi, sterilisasi, dan pengawetan. Nah, contohnya yang lain itu adalah penggunaan senjata nuklir, ini juga bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Penggunaan bahan kimia, fisika, dan biologi. Ya, nah di sini menurut Gaul, kerusakan akibat mutagen fisik dan kimia ini ada beberapa hal ya. Yang pertama kerusakan fisiologis, itu kalau dia terjadi kerusakan fisiologis, ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan kerja enzim dan hormon, sehingga otomatis aktivitas fisiologis itu akan mengalami perubahan. Kemudian bisa juga terjadi perubahan gen. Dengan terjadinya perubahan gen ini maka akan terjadi perubahan sistem pengaturan metabolisme yang juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan fenotip. Kemudian perubahan kromosom. Perubahan kromosom ini juga terjadinya perubahan susunan kromosom yang diikuti oleh terjadinya juga perubahan fenotip. Jadi mutasi ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan fenotip pada makhluk hidup yang bersangkutan. Nah, di sini umumnya mutasi buatan, contohnya ini biasa dilakukan di bidang pertanian ya. Ini sengaja dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan mutan yang bersifat menguntungkan. Jadi di bidang pertanian itu contohnya sekarang sudah dihasilkan semangka tanpa biji ya. Jadi ada semangka atau tanaman tanpa biji. Di sini biasanya dia menggunakan mutagen zat kimia yaitu kolkisin. Jadi kolkisin ini merupakan zat kimia yang bisa membantu pembentukan tanaman buah yang diinginkan yaitu tanpa adanya biji ya. Jadi ini sudah diuji coba pada semangka ya. Semangka ini kan dia mempunyai biji yang sangat banyak, biasanya ada di bagian tengah buah, jadi mungkin agak mengganggu kalau kita mengkonsumsi semangka. Makanya beberapa inisiatif para ilmuwan di bidang pertanian itu dia membuat semangka tanpa biji dengan menggunakan kolkisin. Nah, cara kerja kolkisin ini dia merupakan bahan kimia, jadi dia ini akan menghambat kerja mikrotubulus pada saat pembelahan sel sehingga benang gelendong tidak terbentuk. Jadi benang gelendong itu adalah benang yang akan memegang kromosom pada saat pembelahan sel ya. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya ini kromosom, di sini adalah benang gelendong. Jadi benang gelendong ini nantinya akan menarik kromosom sehingga kromosom bisa berpisah. Nah, di sini dia akan menghasilkan individu dengan gamet diploid 2N, dan apabila terjadi pembuahan fertilisasi antara gamet diploid dengan gamet diploid maka akan dihasilkanlah 4N. Jadi misalnya gametnya 2N, kemudian dia ketemu juga dengan gamet 2N, maka dihasilkanlah individu 4N. 4N ini kan tidak normal ya, biasanya yang normal itu adalah 2N diploid. Nah, dengan terbentuknya individu 4N ini maka dihasilkanlah buah yang tidak berbiji dan ukuran buahnya lebih besar daripada ukuran buah normal. Jadi ini merupakan cara kerja kolkisin ya. Jadi pembentukan buah tanpa biji ini dirangsang dengan menggunakan zat kimia kolkisin sehingga dihasilkanlah produk buah yang diinginkan, yaitu buah tanpa biji. Nah, di sini ada beberapa manfaat mutasi ya yang bisa diambil ya. Yang pertama itu bisa digunakan untuk meningkatkan mutu tanaman budidaya.
Contohnya tadi adalah penggunaan colchicine. Jadi dia bisa menghasilkan tanaman polyploid yaitu 4N, buahnya besar dan buahnya tidak berbiji. Nah, kemudian di bidang kedokteran itu penggunaan sinar X. Jadi penggunaan sinar X di bidang kedokteran itu juga menguntungkan karena bisa menghambat perkembangan sel-sel kanker bagi penderita kanker ya utamanya. Jadi kebanyakan ya banyak sifat-sifat mutasi itu yang bisa dimanfaatkan di bidang kedokteran karena bisa membantu proses pengobatan. Kemudian kerugiannya atau dampak negatifnya itu contohnya penggunaan bahan radioaktif ini bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kemudian sinar radioaktif yang dipancarkan oleh bahan-bahan radioaktif ini bisa menyebabkan radiasi pengion. Radiasi ini memiliki energi yang cukup kuat. Ya, jadi dia mengeluarkan radiasi pengion di mana radiasi ini menghasilkan energi yang cukup kuat untuk bereaksi terhadap sel dan lebih buruk lagi bisa merusak sel-sel jaringan organisme. Kemudian beberapa mutasi pada sel gamet akibat radioaktif itu juga bisa menghasilkan keturunan yang bersifat letal. Letal ini artinya mati. Jadi bisa membuat keturunan mati ya. Itu untuk mutasi pada sel gamet. Oke, saya kira cuma sampai di situ materi kita ya untuk materi mutasi. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Silahkan di-share. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.